Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sahabat FGLSN, salam literasi, ayo membaca. Ya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Puji Andayani MPD. Saya adalah guru bahasa Inggris di SMP Negeri 10 Pontianak, Kalimantan Barat. Mengenai sekolah yang kami cintai ini, yaitu SMP Negeri 10 Pontianak, merupakan juga boleh dikatakan sekolah yang handal karena sudah mencetak banyak sekali lulusan dan mereka sekarang sudah cukup berusia ya, dan sudah berhasil sebagai penerus bangsa. Nah, SMP Negeri 10 ini terletak di jantung kota Pontianak. Ya, Pontianak sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Barat. Nah, itu sekolah di mana saya bertugas. Terus, sahabat FGLSN, buku apa yang akan Ibu bacakan kali ini? Ya, saya yakin bahwa anak-anak didik Ibu sekarang sedang menonton atau sudah menonton konten ini, di mana Ibu bercerita tentang salah satunya budaya Kalimantan Barat, khususnya kota Pontianak. Bisa dilihat di sini, dari ini adalah batiknya Kalimantan Barat. Oke, sahabat FGLSN. Nah, sementara jika ini ini adalah batiknya kota Pontianak yang sudah dipatenkan menjadi budaya tak benda milik kota Pontianak. Ini dinamakan corak insang. Ya, oke. Nah, buku apa ya yang akan Ibu baca? Sudah dilihat covernya. Oke, ini bukunya, yaitu buku yang Ibu tulis sendiri. Ibu tulis sendiri di sini, dan ini terbitan tahun 2019 ya. Terbitan tahun 2019. Oke. Nah, buku ini tentunya sudah ber-ISBN. Ya, sasarannya adalah peserta didik di kelas 1 dan 2 sekolah dasar sebenarnya. Nah, ini Ibu sebagai guru SMP ingin berkontribusi khususnya untuk bahan bacaan buku cerita anak. Oke, gimana ceritanya? Yang pasti ceritanya mengusung kearifan lokal. Ya, tentunya Ibu juga tidak sendiri ya, sahabat FGLSN di sini. Jadi tetap harus menjaga prokes. Ya, protokol kesehatan, menggunakan masker. Oke. Ya, hand sanitizer. Dan tentunya peserta didik Ibu yang menonton, yang menyimak cukup berada di rumah ya. Oke. Well, jadi sahabat, buku ini diterbitkan di tahun 2019 dengan judul Libur Telah Tiba, Mengenal Budaya Pontianak, Kalimantan Barat. Penulis Puji Andayani MPD. Ya. Baiklah, yuk disimak. Saya akan membacakan 2 dari 3 cerita pendek ya, yang diperankan sama 1 orang gadis cilik ya, yang bernama Akila. Oke, kita mulai bagian pertama yang berjudul Libur Telah Tiba, Yuk Bantu Bunda. Baiklah, kita mulai dengan bagian 1.
Ya, intinya kan libur telah tiba mengenal budaya Pontianak, Kalimantan Barat. Bagian satunya karakter bernama Akila. Oke, yuk bantu Bunda. Dengarkan. Senangnya hati Akila karena libur telah tiba. Banyak hal yang tentunya bisa dia lakukan, mulai dari hal yang mudah dilakukan sampai hal yang sulit. Dalam hati, Akila berhayal semoga ada hal yang berkesan yang bisa dilakukan selama liburan ini. Hal berkesan apa yang bisa kulakukan liburan kali ini ya? Tanya Akila dalam hati. Akila, tolong bantu Bunda jaga adik ya, Nak. Suara Bunda yang lembut memecah lamunan Akila. Siap, Bunda. Senang sekali bisa membantu Bunda. Balas Akila dengan senyum ceria. Akila memiliki ibu yang sangat sabar dan penyayang. Dalam beberapa bulan ini, ibunya Akila mulai sibuk dengan usaha rumahan menjual kue-kue khas kota di mana Akila dilahirkan, yaitu Pontianak. Nah, sahabat FGLSN, terutama yang berada di kota Pontianak, kalian tahu tidak makanan khas kota Pontianak? Oke, cari tahu ya nanti dari kelanjutan cerita ini. Nah, usaha kecil-kecilan ini dijalankan sambil menjaga si buah hati, adik laki-laki Akila yang berumur 3 tahun. Membantu ibu untuk menjaga adik memang dilakukan setiap hari oleh Akila. Namun, tidak sepanjang hari karena jika tidak libur, selain kegiatan belajar mengajar di sekolah, dia harus mengikuti kelas tambahan di dalam maupun di luar sekolah. Ditambah lagi dengan kegiatan di TPA. Wah, anak rajin ya, Akila. Bagaimana dengan kalian? Tentunya sama. Jadi, cerdas berkarakter. Karena di dalam agama itu kita diajarkan tentang karakter-karakter baik. Kita lanjut. Hari pertama liburan, Akila menemani adik bermain sampai si adik tertidur lelap. Pergilah si gadis manis Akila menemui ibunya di dapur. Bisa dilihat. Kue apa ini, Bunda? Tanya Akila sambil menunjuk pada kue yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Kue tradisional kota kita, Nak, jawab Bunda. Apa namanya, Bun? Tanya Akila lagi yang masih penasaran. Jorong-jorong. Makanlah sayang, Akila pasti suka, kata Bunda. Akila pun mencicipi kue yang membuatnya penasaran karena bentuknya yang istimewa menurutnya. Coba kalian lihat, istimewa tidak? Dan kalian pernah tidak mencoba mencicipi atau memakannya? Atau ini jadi makanan favorit kalian? Ayo, jawab. Ya, makanan favorit ya untuk yang pernah udah makan, udah pernah makan. Dan Madam juga, saya juga, Bu Guru juga suka dengan yang namanya jorong-jorong karena rasanya rasa tradisional, baunya ya dengan daun padannya. Oke. Bun, Akila tahu daun yang digunakan untuk wadah adalah daun pandan yang besar. Lezat, Bun. Harum pandan benar-benar tercium, ungkap Akila. Anak yang cerdas. Makan lagi sampai Akila puas ya, Nak. Bunda buat banyak.
Selain untuk pesanan, juga untuk makan kita, Bunda berkata sambil tersenyum. Keesokan harinya, Akila masih mendapati sang bunda membuat kue jorong-jorong, dan dia pun mulai memperhatikan sambil menjaga adik. Bunda memang rajin dan sangat jago dalam memasak dan membuat kue. Akila mengetahui beberapa kue khas Pontianak yang pernah dibuat oleh Bunda, seperti tart susu, kue bingka, dan kue singkep-singkep. Tuh, kalian bisa lihat gambarnya di belakang, dan Bu Guru yakin pasti ada di antara kalian yang menyukai kue-kue ini jadi makanan favorit. Ya, semuanya lezat, tapi jorong-jorong sangat spesial untuk Akila. Kue ini juga tidak mengandung lemak berlebihan. Hanya tepung beras dan santan dicampur sedikit tepung sagu dan garam. Rasa dan aromanya sangat menggugah selera. Bila dibilang aroma santan, ya bisa dibilang ya, aroma santan dan pandan berpadu jadi satu di sini dengan rasa yang sudah pasti enak. Kue jorong-jorong lembut dan begitu masuk ke mulut akan ada rasa gurih dan manis. Akila mempelajari hal baru selama liburan, khususnya terkait dengan makanan tradisional kota tercintanya Pontianak, yaitu tentang jorong-jorong, kue khas kota tercinta. Sungguh-sungguh liburan yang bermakna. Nah, sahabat FGLSN, bagaimana? Apakah kalian juga mendapatkan liburan yang bermakna seperti Akila? Ya, Bu Guru yakin demikian, karena kalian adalah anak-anak hebat. Baiklah, kita lanjutkan episode berikutnya dengan Akila. Baiklah, sahabat FGLSN, kita lanjutkan di bagian berikutnya, subjudul Libur telah tiba, yuk jalan-jalan, yang mana karakternya masih Akila. Oke, baiklah. Nah, apa ini yang terjadi nih? Jalan-jalan, wah seru ya. Iya, jalan-jalan, apalagi buat teman-teman kita yang masih di SD, yang masih belum tahu. Di sini kita membicarakan soal budaya, tentunya akan berkaitan dengan, iya benar, tempat-tempat wisata. Baiklah, Ibu Guru lanjutkan. Masih dalam suasana liburan. Kali ini, Ayah dan Bunda mengajak Akila keliling kota Pontianak. Kota tercinta yang akhir-akhir ini pembangunannya cukup pesat. Asik, gimana kita Bun? Tanya Akila karena ingin tahu. Banyak sekali tempat-tempat wisata yang bisa kita kunjungi, jawab Bunda sambil tersenyum manis. Taman Digulis, Bun? Tanya Akila lagi sambil berangkul Bunda dengan manja. Akila selalu melewati Taman Digulis setiap pergi ke sekolah, kan? Pertanyaan basa-basi Bunda. Jadi, kali ini kita coba yang agak jauh dan memiliki nilai sejarah. Bagaimana, Akila? Tanya Bunda. Wah, nilai sejarah sangat-sangat baik ya. Nah, kemudian gimana tanggapan Akila? Pasti seru ya, Bun? Akila menambahkan. Nah, Bunda pun menambahkan juga. Baiklah,
Siap-siap dan langsung pergi, balas Bunda menegaskan. Ayah, Bunda, Akila, dan adik menuju tempat wisata yang sangat terkenal dan merupakan ciri kota Pontianak yang dilintasi garis Katulistiwa. Tempat wisata Tugu Katulistiwa. Tugu ini terletak di Jalan Katulistiwa, Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah garis lintang 0 derajat bumi. Garis yang tepat membelah bumi bagian selatan dan bagian utara. Tugu yang asli berukuran lebih kecil. Terdapat di dalam komplek bangunan Tugu Katulistiwa berukuran besar. Jadi yang di atas, yang besar itu hanyalah ya seperti ini, dilihat itu hanyalah penanda saja untuk menunjukkan bahwa tugunya seperti ini, tapi tugu aslinya ada di dalam dan ukurannya lebih kecil. Nah, begitu sahabat FGLSN. Pertama didirikan tahun 1928. Nah, didirikan oleh rombongan ekspedisi internasional dari Belanda dengan tujuan menetapkan titik Katulistiwa di kota Pontianak. Ayah berkata sesuatu nih, dengar. Akila, di sini telur bisa berdiri tegak loh. Ya, seperti itu. Nah, Akila pun bertanya, mengapa bisa begitu ya, Ayah? Mengapa bisa begitu? Nah, mengapa? Kalian tahu jawabannya? Ya, yang di sana itu bilang bahwa pernah mendengar tentang ini ya. Nih, penjelasan Ayah. Karena gaya gravitasi yang cukup kuat pada tempat yang dilewati garis Katulistiwa. Jelas Ayah. Kemudian dari Tugu Katulistiwa, Akila, Ayah, dan Bunda melanjutkan ke Istana Kadaria yang terletak di Kecamatan Pontianak Timur, tepatnya Jalan Tanjung Raya 1. Istana ini merupakan peninggalan Kesultanan Pontianak yang didirikan oleh Sultan Syarif Abdurrahman pada 14 Rajab 1185 Hijriah atau sama dengan 23 Oktober 1771 Masehi. Ya, lihat ya, kuning sama dengan makanya ini ciri khas, ini warnanya kuning untuk kota Pontianak. Siapa yang pernah pergi ke istana ini? Ya, oke, beberapa ya, terutama sahabat FGLSN yang berada di kota Pontianak dan sekitarnya. Oke, istana ini masih menyimpan berbagai macam benda peninggalan seperti singgasana, kaca pecah 1000, Al-Quran tulisan tangan, dan silsilah keturunan Sultan Pontianak dari Sultan pertama, Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Pada bagian depan, tengah, dan kiri depan istana, pengunjung dapat melihat meriam kuno buatan Prancis dan Portugis. Dari sini, pengunjung juga dapat melihat anjungan, sebuah ruangan yang menjorok ke depan yang dulunya digunakan Sultan sebagai tempat peristirahatan atau untuk sekedar menikmati keindahan pemandangan Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Masih di ruangan ini, pengunjung juga dapat melihat genta, sebuah alat yang dulunya dipakai untuk penanda adanya mara bahaya. Pada aula utama keraton ini juga terdapat cermin cantik dari Prancis yang oleh masyarakat setempat disebut kaca 1000. Keraton Kadaria juga masih memiliki koleksi benda-benda bersejarah
yang cukup lengkap, seperti beragam perhiasan yang digunakan secara turun-menurun, benda-benda kuno, barang pecah belah, foto keluarga sultan, dan arca-arca. Senang sekali Akila melihat barang-barang aneh dan bersejarah itu. Melihat kaca 1000, dia bertanya-tanya. Dan kalian pasti bertanya-tanya ya, mengapa dibilang kaca 1000? Sekarang kalau dengan efek, ya ada efek di sosial media itu yang kalian bisa jadi 3, jadi squad. Nah seperti itu efek teknologi zaman sekarang. Nah, di masa lalu juga bisa, tapi itu natural ya, bukan karena teknologi. Nah itu orang dulu juga udah bisa buat yang seperti itu. Luar biasa bukan? Nah Akila pun bertanya, "Ayah, mengapa di cermin Akila jadi banyak?" Oke, pertanyaan anak-anak ya. Nah, ayah menjawab ya. Begitulah barang antik Akila yang membuatnya tentu sangat pintar, jawab ayah sambil tersenyum. Akila kan pintar ayah. Jadi, bisakah Akila membuatnya? Tanya Akila lagi. Belajar yang lebih rajin. Insya Allah di masa depan Akila bisa membuat sesuatu yang berguna bagi orang banyak, tambah ayah. Siap bos, canda Akila. Waktu berlalu dan waktunya sholat asar telah tiba. Ayah memutuskan untuk mengajak Bunda dan Akila sholat di Masjid Jami yang terletak di lingkungan Istana Qadariyah. Masjid ini adalah masjid tertua di Pontianak yang sebenarnya dinamai Masjid Sultan Abdurrahman. Masjid ini dibangun oleh Sultan bersamaan dengan pembangunan keraton yang mana kemudian pembangunannya masih dilanjutkan oleh putranya bernama Syarif Utsman. Pemberian nama oleh Syarif Utsman bertujuan untuk mengenang jasa-jasa sang ayah. Setelah selesai sholat, Akila mendekati ayah. "Ya, kalau pergi ke sini bisa lewat laut kan?" tanya Akila. "Laut mana?" ayah bertanya dan sedikit terkejut. "Itu di luar sana," Akila bertanya sambil menunjuk keluar. "Itu sungai namanya Akila," jelas ayah. "Oh iya, Sungai Kapuas." Akila mengetahui kesalahannya dan melanjutkan, "Sungai terpanjang di Kalimantan." "Iya, dan juga di Indonesia," ayah menambahkan. "Dan ibu yakin sahabat FGLSN, anak-anak sekalian tahu ya, dalam pembelajaran sejarah kalian belajar semua tentang ya potensi-potensi yang ada di kota Pontianak juga dan ya seluruh Indonesia. Oke, jadi yang terbesar, terpanjang itu biasanya tentu kalian harus mengingatnya ya dan tahu ya tentang apa yang Indonesia miliki. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Hari pun menjelang petang dan ayah memutuskan untuk pulang. Tampak dari wajah Akila bahwa dia senang sekali berjalan-jalan ke tempat bersejarah kota Pontianak. Liburan yang menyenangkan dan tentunya bermanfaat. Baiklah sahabat FGLSN, itulah tadi cerita yang ada di buku cerita ini, Libur Telah Tiba Mengenal Budaya Pontianak, Kalimantan Barat, yang ibu tulis sendiri ya. Sahabat FGLSN, jangan lupa setelah menonton konten ini untuk like, subscribe channel ini FGLSN Bangkit dan tekan tombol lonceng notifikasi, because konten-konten di sini semuanya luar biasa. Salam literasi, ayo membaca.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.